Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, selamat datang kembali dalam Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan membahas pada kitab Bilangan yang pertama. Dan sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita undang hadirat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kita minta urapan Dia, urapan yang daripada Allah itu sendiri turun atas kita, sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hatinya dalam kitab Bilangan ini. Mari kita berdoa. Korea wata shanda karawata sikika karya wata shanda karawata sikika. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Korea wata shanda karawata sikika. Kami puji, kami sembah Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima pujian penyembahan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Korea wata shanda karawata sikiko. Haleluya, haleluya. Korea wata shanda karawata sikika karya wata shanda karawata sikika. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu
hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu,
Satu hal kerinduan kami Tuhan, hanya ingin selalu menyenangkan hati-Mu. Biar Engkau disenangkan melalui kehidupan kami Tuhan. Gak ada Tuhan yang kami lebih rindukan Tuhan, supaya perkenanan-Mu turun atas kami. Kehidupan kami Tuhan, Engkau yang menyempurnakan, supaya setiap kami Tuhan memiliki karakter-karakter seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang begitu indah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar hati-Mu disenangkan melalui puji-pujian kami. Karena itu adalah kerinduan kami. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan belajar dalam bilangan 1 ini Tuhan, sedikit kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Buka setiap hati kami, supaya kami memiliki tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih-benih firman-Mu. Dan supaya hidup kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Dan itu semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Biar hikmat marifat yang daripada-Mu turun atas kami. Supaya kami dapat belajar sesuatu yang baru. Supaya firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami. Urapi hamba Tuhan. Urapi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, sekali lagi puji-pujian yang sangat luar biasa. Dan saya percaya Tuhan disenangkan melalui puji-pujian kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gak kerasa bahwa malam hari ini kita sudah masuk ke kitab bilangan. Kalau kita belajar, kitab bilangan itu dituliskan sendiri oleh Musa. Di dalam kitab Taurat yang dituliskan oleh Musa. Dan garis besar dari kitab bilangan ini adalah Allah sedang mempersiapkan angkatan keluaran, yaitu bangsa Israel, untuk memperoleh atau masuk ke dalam tanah perjanjian Allah, yaitu tanah Kanaan. Itu adalah garis besar dari yang pertama, kitab bilangan ini. Dan yang kedua, apa garis besar kitab bilangan? Yaitu angkatan yang keluaran yang kehilangan warisan mereka. Kenapa mereka kehilangan warisan yang sebenarnya Allah sudah sediakan di dalam hidup mereka? Itu dikarenakan oleh dosa dan tidak kepercayaan mereka terhadap janji-janji Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka berontak terhadap Musa dan kepada Allah sendiri. Dan ini semuanya dibahas di kitab bilangan. Kitab bilangan ini juga menunjukkan karakter umat Israel yang sesungguhnya. Jadi bagaimana mereka? Kita sama-sama belajar nantinya di kitab bilangan ini. Dan yang ketiga adalah Allah sedang mempersiapkan angkatan yang baru untuk menduduki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Nah, tujuan dari kitab bilangan adalah kalau kita pelajari sama-sama, kitab bilangan ini ditulis untuk mengisahkan mengapa bangsa Israel nggak langsung masuk ke tanah perjanjian setelah meninggalkan Gunung Sinai. Kenapa mereka harus berputar-putar selama 40 tahun di padang gurun. Dan yang kedua, tujuannya adalah Allah menuntut iman dari umatnya. Akan ada balasan dan hukuman atas setiap pemberontakan yang dilakukan oleh umat Israel. Maka dari tujuan dan garis besar ini, kita sama-sama mengupas satu persatu, pasal demi pasal di dalam kitab bilangan ini. Dimulai dari bilangan yang pertama. Laskar Israel dihitung. Di ayat pertama dituliskan, Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai. Dalam kemah pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua, dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar
dari tanah Mesir. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka. Dan catatlah nama semua laki-laki di Israel yang berumur 20 tahun ke atas yang sanggup berperang, orang demi orang. Engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala suku yang diwakilkannya itu. Nah, pada ayat pertama dimulai dengan kalimat Tuhan berfirman kepada Musa. Hal ini ditekankan di ayat yang pertama pada bilangan 1 ini. Dan juga yang terakhir dan banyak lagi pada awal setiap pasal di kitab bilangan. Ditekankan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa. Hal ini menunjukkan bahwa jelas semua tulisan Musa dalam kitab ini diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Dan pada ayat kedua, Tuhan memerintahkan untuk menghitung jumlah segenap umat Israel menurut kaum yang ada dalam suku mereka. Dan dikhususkan pendataan nama mereka satu persatu, orang demi orang. Dan semua laki-laki yang berumur 20 tahun ke atas dan yang dinyatakan sanggup untuk berperang. Dan ini semuanya dilakukan oleh Musa di padang gurun Sinai. Kalau pada saat di awal mereka bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, jumlah mereka kurang lebih di kisaran 2 juta orang yang keluar. Dan pada saat dilakukan penghitungan di bilangan 1 ini, saya nggak akan sebutkan satu persatu berapa suku, berapa jumlah orang laki-laki yang dihitung. Tetapi perhitungan laskar, orang laki-laki yang berusia 20 tahun ke atas yang dianggap sanggup untuk berperang, totalnya adalah 603.550 orang. Dan jumlah ini tidak termasuk dari suku Lewi. Kenapa suku Lewi nggak dimasuk dalam perhitungan? Karena suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan itu sendiri. Mereka mempunyai tugas khusus, yaitu untuk mengawasi kemah suci. Mereka itu mengawasi tempat hukum Allah dengan segala perabotan dan perlengkapannya. Itu tugas mereka. Bukan tugas mereka untuk berperang seperti kaum-kaum yang lain. Tapi tugas mereka untuk melayani rumah Tuhan, yaitu kemah suci pada saat itu. Dan mereka juga harus berkemah di sekeliling kemah suci itu. Dan apabila bangsa Israel berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kemah suci juga harus dibongkar. Dibongkarnya bukan oleh sembarangan orang, tetapi dikhususkan hanya orang Lewi yang boleh membongkar. Dan juga apabila mereka sudah bertetap di satu tempat, maka orang Lewi itu pun juga yang akan memasang kemah suci itu. Dan jikalau ada bukan dari kaum Lewi, bukan orang Lewi, jadi orang asing, orang yang awam di luar kaum Lewi, maka itu akan dikenakan hukuman mati. Ngeri benar bukan? Kalau kita tidak taat akan perintah dan aturan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Ditutup dengan ayat yang ke-52, bahwa orang Israel haruslah berkemah masing-masing di tempat perkemahannya dan masing-masing dekat panji-panjinya menurut pasukan mereka. Di ayat 53 juga dikatakan, tetapi orang Lewi haruslah berkemah di sekeliling kemah suci, tempat hukum Allah, supaya umat Israel jangan kena murka. Jadi jikalau ada satu yang tidak nurut, tidak taat akan perintah Tuhan, maka umat Israel kena murka Allah. Jadi orang Lewi haruslah memelihara kemah suci tempat hukum itu. Dan ayat 54 dikatakan, maka orang Israel
berbuat demikian, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah yang diperbuat mereka. Bapak Ibu sekalian, bangsa Israel sedang dipersiapkan oleh Allah sendiri menjadi sebuah kerajaan, teokrasi. Kerajaan yang dipimpin langsung oleh Allah. Bukan kerajaan yang dipimpin oleh raja. Walaupun nanti karena ketegar-tengkukan bangsa Israel, karena pemberontakan bangsa Israel, karena mereka bersungut-sungut minta seorang raja, maka akhirnya Tuhan memberikan Saul kepada bangsa Israel. Sesungguhnya Allah mengkhususkan bangsa ini, dan Allah ingin sendiri yang memimpin bangsa Israel. Nanti itu sama-sama kita akan belajar di pasal-pasal berikutnya. Inti dari semuanya adalah bahwa kita diminta oleh Tuhan untuk mempunyai karakter yang tetap taat dan setia. Tidak bersungut-sungut, jangan mempunyai hati yang keras. Dan Tuhan sendiri yang mau memerintah atas hidup kita. Jangan seperti bangsa Israel yang suka bersungut-sungut, Bapak Ibu sekalian. Lakukan apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya perkenanan Tuhan akan turun atas hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu yang singkat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami belajar bahwa ada umat-umat yang Engkau khususkan. Dan ada umat-umat yang dipersiapkan Tuhan untuk berperang. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan telah memanggil kami dan Tuhan telah menetapkan kami. Apapun yang menjadi tugas yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, bagian kami hanya mau taat Tuhan. Kami gak mau punya karakter seperti bangsa Israel yang berontak terhadap Engkau, yang bersungut-sungut, yang juga mengeraskan hati mereka Tuhan. Kami gak mau punya hati seperti itu. Tapi biarlah Tuhan, setiap kami yang pada malam hari ini mendengar kebenaran firman-Mu, kami mau membuka hati kami. Kami mau dengar-dengaran dengan Engkau. Kami mau taat akan firman-Mu. Kami gak mau Tuhan, murka Tuhan turun atas kami. Karena kami melanggar perintah-Mu. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau disenangkan dalam kehidupan kami. Dengan setiap apa yang kami perbuat, biarlah kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau berkati setiap jemaat-Mu. Engkau berkati setiap hamba-hamba-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, hamba percaya Tuhan, hidup mereka didedikasikan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Biar kami belajar untuk taat dan setia. Apapun yang menjadi pergumulan kami tetap percaya terhadap Engkau. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama angkat tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.